100%. Iya, 100%. Masya Allah. Ya, silakan lanjut. Mampus, Abdon mampus. Ngapain juga ketuhanan ada 100% manusia. Mampus, Abdon. Ayo angkat lagi. Teman-teman Oten di Ayo, bawah. Oten yang ada di bawah, silahkan ya. Ini mumpung ada Ustadz Arif ini. Duh, Ustadz Arif ini lemah gemulai. Ayo. Waduh, kok bisa-bisa gitu. Aduh. Dia minta naik lagi. Ya, coba otaknya barangkali udah ketemu, Bang Dewa. Kita dengarkan. Pertanyaan yang sama. Yesus 94% manusia. Kalau tidak 3 kali tidak dijawab, petunjuk dan cahaya, Dewa. Jangan kamu bantah Quran. Iya, Iya, bukan, iya. bukan dalam Bible. Tapi Itu dalam sayangnya, Injil. Najalah, bukan dalam Bible. Tapi dalam Injil itu yang digambarkan di dalam Al-Quran. Kalau kamu nggak punya Injil, kamu nggak dapat petunjuk. Kamu nggak dapat petunjuk. memang Abdon punya Injil, Pak Abdon. Injilmu Injil mana? Ya, Pak Abdon punya Injil. Ya Quran sendiri bilang punya. Bang Dewa, Baik, Pak Abdon. Bang Dewa. Tadi Sebelumnya pertanyaan Bang Taurat Dewa. dan Enggak, Pak Abdon, ini mah saya bertanya. Pertanyaan Ya. Bang Dewa dijawab dulu, Pak Abdon. Saya nggak akan mute Pak Abdon. Nanti bebas bernarasi kalau sudah dijawab. Lanjut, Bang Dewa, lanjut. Silakan tuh itu Bang Dewa. Baik, tiga kali bertanya ya. Kalau 3 kali bertanya tidak ada jawaban, ya udah cukur aja rambutnya, makin botak lagi. Siap, Pak Abdon. Kita sudah berdiskusi ya. Dewa sudah membuktikan Yesus itu bukan 100% manusia, tetapi tinggal sisa 94% manusia. Pertanyaan Dewa selanjutnya, apakah ketika Yesus sisa 94% manusia, kemaluan Yesus berfungsi atau tidak, Pak Abdon? Silakan. 3 kali bertanya, tidak ada jawaban, Ya, saya jawab dicukur ya. aja rambutnya. Ya, saya jawab nih. Baik. Kamu kan nggak kenal Tuhan, Dewa. Jadi kalau kamu membicarakan Tuhan yang tidak kamu ketahui dalam Quran 733, kamu diharamkan. Apa Quran 733 itu? Baik. Itu berbicara masalah Biarkan Pak Arif 3 kali, Don. 1 kali, Waduh, Don. 1 kali ya, Sudah saya 1 kali ya, 1 kali belum dijawab ya, 1 kali ya belum dijawab ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua masih pertanyaan yang sama sampai nanti Dewa ajukan pertanyaan selanjutnya. Ketika sisa Yesus 94% manusia, apakah kemaluan Yesus berfungsi atau tidak? Silakan Pak Abdon. Ya, jadi kamu kan bicara Tuhan yang tidak kamu ketahui, kamu haram. Quran 733. Dia 1 kali lagi, Bang Dewa. 1 kali lagi. jangan mute. 1 kali lagi ya. Baik, 1 kali lagi. 1 kali lagi. Ini ada 174 pertanyaan dari Dewa yang insya Allah Dewa akan membuktikan Yesus itu 0% manusia. Manusia, bukan 100% tetapi 0%. Pertanyaan Dewa tetap masih sama. Ketika Yesus tinggal sisa 94% manusia, apakah kemaluan Yesus berfungsi atau tidak? Silakan Pak Abdon. Pertanyaan ketiga. Quran 733 kamu diharamkan, Dewa. Abdon, selamat. Anda mendapatkan Baik, siap. Mendapatkan sepatu. Oke. Tadinya kalau misalkan dia menjawab apapun juga kalau berfungsi, berarti tetap masih 94%. Tapi kalau tidak berfungsi, berarti sisa 93%. Pertanyaan selanjutnya nanti. Pertanyaannya seputaran mengenai soal kemanusiaan saja. Pertanyaan selanjutnya nanti Dewa bertanya, apakah Yesus itu kentut? Nah, Pak Abdon nanti jawab, ya. Kalau kata dia, Yesus tidak kentut. Oh ya sudah, berarti tinggal 92%. Pertanyaan selanjutnya, gitu, Pak ya. Bang Dewa.
Ingat ya, kita di sini bukan menghinakan, sama sekali kita tidak menghinakan, kita bukan menghujat, tetapi kita bertanya. Bertanya ya di sini ya. Apakah ketika kami bertanya, kami akan menyangkal? Kami tidak akan menyangkal. Apapun jawaban Abdon, kami tidak akan menyangkal. Logis kok Bang Dewa, karena Abdon kan menyatakan bahwa Yesus itu 100% manusia. Ya logis kalau kita bertanya seperti itu. Betul, betul Pak Ustadz. Baik, kalau seperti itu. Perhos tuh ada katanya, naik. Bang Perhos, silakan. Naik Peros. Peros naik Peros. Mumpung ada Pak Ustadz Arif. Bang Dewa di bawah. Sebentar tak cari dulu. Itulah Silakan salah Bang Kristen. Peros. Ya Bang Dewa, mereka selalu berbicara bahwa mereka mengenal Yesus. Nah, oleh karena itu kita bertanya sampai secara detail kan, karena dia mengenal kan, kata mereka itu sendiri mengakui bahwa wajar kita bertanya tentang Yesus gitu kan, apakah berfungsi itunya, terus kalau bisa bertanya apakah zodiaknya Yesus apa gitu kan, pasti dia bisa jawab karena mengenal kan, wajar gitu. Ini ada Bang Rafael. Bang Rafael, selamat malam. Selamat siang. Siang. Ya. Jelas. Ya. Bang Rafael gimana kabarnya Bang Rafael gimana? Iya. Kabar Baik ya? baik. Bagus lah, bagus. Ini ada para guru saya di sini ya. Saya serahkan ke Bang Dewa dan Bang Peros naik lagi Bang Dewa. Nah. Silakan. Dewa bikin kopi dulu. Mumpung ada Pak Arif di sini, Bang Rafael, Pak Peros. Mohon maaf tadi ya, Dewa belum siap untuk diskusi. Sekarang terserah Bang Peros. Mau belajar Islam, silakan. Mau belajar Islam, tidak perlu menjadi orang Islam. Yang penting belajar dulu saja, mengenal dulu saja Islam itu seperti apa. Setelah itu gunakan akal nanti Bang Peros, ya kan? Ketika yang namanya ingin belajar Islam, jangan lupa pasang handsfree, pejamkan mata, kencangkan juga celana dalam. Takutnya kedodoran celananya. Silakan Bang Peros. ini abunya apa sih ini? Ketawa-ketawa mulu ini. Kita lagi serius, coba ngedengerin. Udah sampai batuk aku. Dengerin Bang Dewa ini emang kocak orangnya. Iya tapi santai tapi juga enak di. Ya lanjutkan yang tadi Bang Dewa. Saya mau dengar tentang Islam tuh. Kita tunggu pertanyaan dari Bang Peros aja. Karena Dewa tahulah kapasitas Bang Peros ini memang niatnya dia itu bertanya, menyangkal boleh, menyangkal silakan saja. Mau menyangkal ketika kami melakukan yang namanya mungkin dianggap manuver itu ya, boleh. Sangkal dengan akal, sangkal dengan dalil, boleh itu. Silakan. Enggak, saya juga ingin tahu sih tentang apa ya, dimulai dari apa ya, tentang kealahan ya, tentang Allah. Itu Ya, bebas Bang Stanley. Bang ini. Ya, saya tanya, gimana jadi yang mengenal Allah itu dari mana yang memperkenalkan tuh siapa? Kata Allah. Dari zaman Nabi Adam sudah ada. Izin dulu Dari zaman bentar, Nabi Adam, Allah sudah Dewa. memperkenalkan. Saya kebetulan Ya, HP silakan. saya ini ngelag. Saya mau reset dulu, tapi insya Allah garungkan, insya Allah. Bunda Rahma, assalamualaikum. Bunda Rahma. Lanjut, Bang Da, lanjut. Ini nggak bisa disentuh HP saya. Dan semuanya saudaraku. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bang Dewa. Saya boleh tanggapi tadi Ya, perkataan Bang Dewa yang mengatakan bahwa Allah itu sudah ada di zaman Nabi Adam, seperti itu. Sudah memperkenalkan dirinya ya. Allah ada. Tidak ada di dalam ada Al-Quran diri. pernyataan Allah itu ada. Tidak ada. Kalau Maksudnya? memperkenalkan diri ya. Tetapi kalau misalkan
ada pertanyaan yang mengatakan sejak kapan Allah itu ada? Nggak ada di dalam Al-Quran mengatakan Allah itu ada, nggak ada. Ya, Kalau tapi misalkan ada tadi- kata-kata Allah itu ada, ya berarti ada yang mengadakan. Ada yang Maksudnya mengadakan. tadi kan- Allah itu maha ada, betul. Maha hidup, betul. Ya, tadi bilang gitu Iya. toh. Nah, itu Iya. buktinya dari mana? Al-Quran sama hadis. Al-Quran buatan tahun berapa itu? Abad ke-6. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia. Jadi yang patut didengar itu apakah Taurat atau Quran? Taurat kan sudah lebih dulu ada, baru Quran ada. Betul. Ah, Taurat pun milik Islam. Kami percaya bahwa sebelum Al-Quran itu diturunkan, Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jabur itu untuk Daud, Taurat untuk Nabi Musa, dan Injil untuk Nabi Isa. Semua berproses, Mas. Tidak mungkin langsung di zaman Nabi Adam itu diturunkan Al-Quran, itu hal yang tidak mungkin. Karena ketetapan itu belum ada. Makanya berproses semua juga. Pada saat Mas punya seorang anak, kenapa harus dimasukkan SD dulu, Mas? Langsung Tapi- kuliah saja kalau bisa. Langsung Iya, kuliah. tapi kan- Bisa nggak seperti itu, Mas? tapi di dalam Taurat sendiri dikatakan bahwa di zaman Adam itu Allah tidak memperkenalkan dirinya bernama Allah di dalam Taurat. Nah, itu dalam Taurat, jangan disamakan dengan dalam Al-Quran, Mas. Nah, itu Kami berarti ada perbedaan. mengimani yang namanya Taurat. Nah, artinya Kami Anda mengimani yang namanya Taurat. Ya, artinya Anda mengimani Taurat hanya kata Tauratnya atau isinya juga? Kami isinya tidak diwajibkan untuk mengetahui hanya- isinya. Adapun hanya yang kata ingin Tauratnya belajar, iya, di dalam Al-Quran Oh. hanya mengatakan seperti itu. Kami tidak diperintahkan sama Allah untuk mempelajari isi dalam Taurat itu seperti apa. Kenapa? Karena kami sudah punya Al-Quran. Andaikan ada ingin yang mempelajari, itu pun tidak diharamkan. Sama sekali Nah, tidak diharamkan. Berarti di dalam Taurat sendiri, mengapa saya katakan Anda berarti mengimani Taurat yang hanya kata Taurat saja, tetapi isi dari Taurat, isi firman Allah di dalam Taurat Anda tidak imani, sebab Anda Kami tidak punya tahu Al-Quran, Mas. isinya. Kami punya Makanya Al-Quran. Saya berkata bahwa di dalam Taurat isinya itu mengatakan bahwa di zaman Adam Allah belum memperkenalkan dirinya kalau dirinya itu bernama Allah. Maksudnya Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada Adam bukan bernama Allah. Itu nanti Terus ada bernama siapa? Namanya siapa di zaman Nabi Adam? bahasa Ibrani, Taurat bahasa Ibrani itu dikatakan Elohim ketika itu. Nah, ini Namanya Elohim. perbedaan Di yang zaman sama. Nabi Adam Elohim juga. Ah. Di zaman Nabi Adam, di dalam Taurat, Allah belum memperkenalkan diri siapa namanya, tetapi dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Elohim di dalam bahasa Taurat Ibrani. Nah, kenapa di dalam Quran Anda mendasarkan narasi Anda itu di dalam Quran yang berkata bahwa Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Adam bernama Allah, itu nama Tuhan. Nah, ketika saya berkata dasarnya dari mana, ketika Anda berkata dasarnya dari Quran, nah tentu tidak relevan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan kitab, kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lebih dulu ada. Seperti itu. Ya sudah, anggaplah jawaban saya itu salah, anggaplah Al-Quran itu salah. Mari kita masuk ke dalam Taurat, ya Bang ya.
Kita buka, soalnya ini ngajak debat kalau gini. Di dalam Kejadian 32, Kejadian 32 nomor 28, di sini disebutkan nama Allah. Kita yakin bahwa yang namanya Allah itu maha perkasa. Allah itu maha perkasa, maha berkuasa. Kenapa di dalam Kejadian 32 nomor 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakob, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan kau menang. Pertanyaan saya, Mas, kenapa di dalam Taurat yang dikatakan Tuhan itu adalah El Gibor, El Shaddai, kenapa bisa kalah digebugin sama Yakob? Silakan, Mas. Nah, ini yang saya patut jelaskan ya. Karena Silakan jelaskan. Anda kan tidak mengerti Taurat. Allah pun tidak, Allah SWT pun tidak menerangkan apa itu Nggak usah ke situ, Taurat. Mas. Ya udah Ya, salah saya lah. jelaskan. Anggap saya salah. Tidak. Saya udah. Saya kan ngalah ke tidak. Mas ya. Nah. Saya ngalah ke Mas. Anggaplah saya kalah, Bukan Mas, salah. dalam diskusi ya. Salah. Bukan salah. Anggap saya salah. Tetapi saya Sedikit Bang Dewa. Lagian kenapa Ya. kitab Kristen mau dijadikan standar? Emang kitabmu sudah pasti benar gitu? Sehingga mau dijadikan standar. itu adalah firman Allah. Kata siapa? Kata Kata siapa? orang-orang Nabi Musa. Penulisnya aja Kata tidak jelas. di zaman Musa. Di zaman Kitabmu, Musa mengatakan penulisnya demikian, aja tidak bahwa jelas. Taurat firman Bagaimana mau dijadikan standar? Standar kami Ini- itu adalah perkataan Musa. Gini Di bos, dalam tidak Taurat. bisa kitab suci kau adu pakai kitab suci. Itu nggak bisa, Ya, karena sebab kalau sudah kita- kembali kepada bisa. kitab suci, itu adalah ranahnya keimanan. Gitu Bisa loh. karena kitab sucinya berbeda. Nah, kalau Kecuali Anda kitab bisa suci. membuktikan kitab Anda 100% benar, baru itu dijadikan standar. Tapi Coba. kami yakin kitab Taurat itu adalah Itu firman Allah. yakin, itu keyakinanmu. Bahkan penulisnya pun Dan tidak keyakinan diketahui. kami itu- Siapa penulis kitab Kejadian? Dan keyakinan kami Siapa penulis kitab Kejadian? sudah lama ada. Saya tanya, siapa penulis kitab Kejadian? Makanya jangan membahas Taurat kalau Anda tidak tahu. Melintir, nggak Sebab berani jawab. Allah pun tidak tahu. Melintir, nggak berani jawab. Hah? Kecuali Allah SWT tahu tentang Taurat. Maka Anda pun harus menjelaskan apa itu Emangmu Taurat. kitabmu tuh kitab Taurat gitu? Ini gini ya. Ya jelas, itu kitab kami. Kitab kami telah lama ada. Bible, Kristen ya. Tuhan Kitabmu alam itu semesta. bahkan Allah sudah Yahudi, Subhanahu wa taala. Taurat dan Injil. bahkan Yahudi tidak mengakui kitabmu itu, nggak Anjir, mengakui. Teh. Gitu loh. Kitab Yahudi aja nggak mengakui kitabmu. Coba kau tanya, apakah perjanjian lama itu Kami kitabnya? tidak bergantung Bukan. kepada Yahudi, Hah? bergantung kepada Taurat, bukan Nah, bergantung sekarang kepada Yahudi. siapa itu penulis Kami penulis bergantung kitabmu itu kepada Taurat siapa? dan Injil. Penulis kitabmu siapa? 5 menulis kitab ada. itu siapa penulisnya? Yang menulis Siapa? Nabi Musa. Dan Ah. itu yang Allah. Siapa saksinya kalau itu? Siapa saksinya yang itu yang nulis Nabi Musa? Siapa? Pak D, ulangan Kami 345. mengimani itu. Pak D, ulangan. Ulangan mengimani 345. Lalu matilah Kalau Musa. itu- Lalu nah. matilah Musa. Lalu Ulangan matilah 345. Musa. Bagaimana Lalu Musa matilah. menulis Lalu- kematiannya? Mengapa Nih, tidak? Lalu matilah Musa. ada Ulangan kitab 345. Berarti akalmu nggak disehat. Akalmu nggak sehat kalau ada orang mati masih nulis kitab. Perbedaannya jauh sekali ya. Sebab Quran, Taurat sudah lebih dulu ada. Bukan lebih dulu ada itu sudah pasti benar. sekali. Kitab Hindu lebih dulu ada Benar, daripada itu kitabmu. Benar. Nah, kenapa kamu nggak pakai Sama. kitabnya Hindu? Hah? Kitab Taurat dan Kitab Hindu lebih Bible dulu itu ada sama. daripada kitabmu. Kecuali Kalau Anda bisa kalau membedakan kebenaran itu kitab standarnya Taurat adalah di lebih dalam dulu ada, kenapa Anda nggak pakai kitabnya Hindu? Kitab Hindu lebih dulu ada daripada kitabmu. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Kalau bisa, kalau jawab kau ya, bisa begini. buktikan Kitab bahwa Taurat. Musa yang menulis kitab itu bagus. Mana Musa menulis? Lalu Oke. matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di Oke, tanah saya Moab. jawab. Masa orang Saya mati jawab. bisa masa orang mati bisa Oke, saya jawab. menulis? Begini. Aduh, gimana kau ini otak Saya jawab ini? ya. Aduh. Sudah? Lalu matilah Selesai? Musa. Saya jawab, Katanya ya. Musa yang menulis. Aduh. Oke, saya jawab Aduh, ya. aduh. Ya jawab, kenapa Musa itu kau tuduh dia? kami meyakini. Kau bilang Kami Musa meyakini. yang menulis surah Saya meyakini. Bible ini perjanjian lama, Sabar tapi dulu. Musa mati. Kenapa Kami Musa mati meyakini terus dia bahwa bisa kitab menulis? Taurat sejak dulu tidak akan pernah berubah dan kitab Taurat Mana Meyakini, data? meyakini. Oh, salah lagi. Kata siapa nggak pernah berubah? Saya kasih data. itu yang kami pegang. Saya kasih Sebab lagi kalian tidak data bisa di membedakan, Yeremia. kalian tidak bisa membuktikan apakah di ada Yeremia perbedaan kitab host Taurat
zaman dulu. Mute dulu, nggak mau diam Kita ini. Izin Pak Desa kasih data satu. Yeremia Sabar tertulis dulu. begini ya. Sabar dulu, saya Dengar dulu. Saya kasih data karena kok nggak ada data kok segini ya. Bagaimana mungkin kamu Dulu, berkata jangan dulu kita dipotong. menjalani Taurat Tuhan? Ini menjelaskan dulu tentang padahal, Taurat. Jangan dulu dipotong. padahal pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. gampang itu Itu dia. Dasar. Tapi saya akan jelaskan dulu kenapa tahu. Ini doktrin juga susah. Ini orang tidak Makanya paham mendingan sama sejarah. Peros. Kalian tidak akan bisa Kitab membedakan Taurat itu Ibrani sudah dan Quran. musnah. Sebab Kitab sama. Taurat itu sudah musnah sejak zaman pembuangan itu sudah musnah. Nggak ada lagi kitab yang ada pada Musa. Allah, Boro-boro tidak. isinya, tabutnya aja nggak ada. Allah Makanya itu- kalau kita lihat nih, saya kasih contoh nih. Di Allah dalam itu- kitab Allah- Keluaran 3 ayat 1, dengar dulu, dengar. Kitab Keluaran 3 ayat 1, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Apa ini tulisan Musa? Coba yang berakal sehat. Apakah mungkin Musa pakai katanya untuk dirinya? Tidak mungkin, Pak adapun Guru. Musa, iya. Ini Musa menyebut dirinya iya gitu. Adapun Musa, iya biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Kalau ini kamu bilang tulisan Musa, kau dulu nggak pernah sekolah atau gimana? Jelas-jelas ini secara logis, secara ilmu tata bahasa, ini ada orang yang bercerita tentang Musa ketika menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Itu baru benar. Tapi kalau ini dikatakan tulisan Musa, Anda sedang melakukan penipuan. Dor, Oten, Dor. Jadi jangan kau pakai kitabmu untuk mengukur Quran. Kitabmu itu tidak lebih daripada hadis palsu. Nggak bisa dipakai. Kenapa saya katakan tidak lebih hadis palsu? Karena tidak jelas siapa penulisnya. Kitab Kejadian terus Musa kabur. siapa? Yang ngomong siapa? Saksinya siapa? Udah kabur. Kabur juga. Pada kabur. Itu Bang Dewa, jangan mau digiring Bang Dewa. Hajar. Jangan mau Bible Kumaha dijadikan tuh? standar. Nggak layak Bible jadi standar kebenaran. Kumaha tuh pada kabur. Aduh, iya ternyata Nah, tadi ini padahal tadi sama data. Bang Dewa Itu ya Pak Desugi. ingatkan, Jadi begini, sangkan kolomnya. ketika Lanjut. Kasih besar dulu dataku satu kali. Ya, Ketika silakan, yang namanya biar, dia mau masuk- biar Bang Dewa dulu. Bu mau Rahmat. masuk ke dalam Silakan, Bang baik, Dewa. ketika yang namanya dia mau membahas soal Al-Quran, dia mau membahas mengenai soal Al-Quran, kita bahas Al-Quran. Jangan pernah mencampurkan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Kenapa? Betul. Karena antara hak dan yang batil tidak akan pernah yang namanya bersatu. Antara air dan minyak tidak akan pernah yang namanya bersatu. Maka dari itulah Allah menciptakan pun dua malaikat. Malaikat untuk kebaikan, untuk mencatat kebaikan, dan malaikat untuk mencatat kejahatan. Apakah bisa disatukan? Tidak bisa. Tidak bisa bersatu antara kebaikan dan keburukan. Begitupun Al-Quran. Ketika mau belajar Al-Quran, mari kita masuk ke Al-Quran. Andaikan dia menanyakan, bagaimana mungkin yang namanya Nabi Adam bisa Allah memperkenalkan kepada Nabi Adam? Kita tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Kita tunjukkan di dalam hadis. Jangan mencampurkan ke dalam Taurat. Nah, kami itu memang mengimani yang namanya Taurat, tetapi kami tidak diwajibkan untuk mempelajari yang namanya Taurat. Kenapa? Kami punya Al-Quran. Betul? Adapun orang yang ingin mempelajari itu pun sah-sah saja, terserah saja, ya. Dan kita yakin bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah. Itu keyakinan kami. Baik, lanjut Bunda Rahma. Bade. Saya sapa dulu izin. Ini ada Bang SJ monitor. Monitor, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada Kanda tuh. Waalaikumsalam Kanda. Alhamdulillah, tadi udah ketemu Bang Juma sama Bang Ripa. Masya Allah. Bang Wih, Ripa. mantap. Alhamdulillah. Oke, besari dulu. Saya sambung dulu tadi Bang Dewa. Besari dulu Mbak host. Selin monitor. Selamat siang Mbak Selin. Mana Selin? Ini di Oh atas. dia ini. Nah ini ya, ini di Bible mereka ya saudaraku ya. Yeremia 88. Bagaimanakah kamu berani berkata? Selin, simak ya Selin. Bagaimanakah kamu berani berkata? Aduh. Iya Gantian. siang.
Selamat siang. Oke. Ya, siang Mbak Selin. Bentar ya. Silakan Bunda Rama. Ini data ya, nanti kalau ini kita kasih. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ya sudah dirubah-rubah ya. Pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Jadi ini, kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi isinya itu diragukan seperti kata Al-Quran. Sudah dirubah-rubah. Kan besari Pak D, kecil aku. Ya Allah ya Karim, Gusti Oten. Nah, Mbak Selin tak monitor. Gimana Mbak Selin? Lagi cari Bang Dewa, Mbak Selin. Iya. Tuh Bang Dewa dicari, mampus Bang Dewa. Halo bro. Ya, lanjut. Di sini Selamat hujan, siang. Abuya. Di sini hujan. Ya, silakan lanjut. Hujan besar di sini. Itu hadiahmu kena buat Mbak Selin belum sampai ya Bang Dewa. Selamat. Hah? Ada mau ditanya tentang apa? Mau ditanya tentang Alkitab. Kalau bisa saya jawab. Kalau enggak. Oke, kalau mau ditanya saya tanya Mbak ya. Ya tanya aja lah silakan. Pak De, izin jangan yang berat-berat Pak De, yang mudah-mudah aja. Oke. Itu Pertanyaan gembira. waktu Ismail diusir sama ibunya itu kira-kira Ismail umurnya berapa ya? Masih bayi. Masih bayi. Oh. Nah, itu waktu tolong dihilangi ketawa-ketawanya ya, Bu ya, enggak apa. Jadi waktu Ismail diusir itu Ishak sudah lahir belum? Udah dong. Oh, udah. Ishak lahir itu Abraham umur berapa? Berapa ya? Enggak gini. Tunggu. baik, Gimana? Gini. Aku kan tadi kan bilang kalau yang ditanya bisa saya jawab. Kalau enggak kan begitu tadi bro saya bilang. Jadi gini, oke, kalau Anda nggak tahu biar saya terangkan. Enggak. Ismail, enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa, Bu. Pertanyaan lu tadi gantian ngomong. apa? Kami pendengar ingin tahu jawabannya. Oke, saya kasih tahu ya. Ismail ketika diusir itu bukan bayi. Tapi Ya, dia betul, umurnya ya. sudah 16 tahun. Oh enggak. Anda enggak, baca di dalam kitab Enggak. Kejadian 16, ketika Ismail lahir, umur Abraham adalah 86 tahun. Kejadian 16 ayat terakhir. Nah, di dalam kitab Kejadian 21, Ishak lahir, umur Abraham 100 tahun. Baca. Kemudian Abraham mana ya? Di ayat 3 ya. Di ini. Tuhan mempertahankan Sarah yang beriman itu melakukan yang dijanjikan. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham dalam masa tuanya pada waktu telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya Ishak, barulah Ishak lahir, lahir Sarah baginya. Kemudian Abraham Ishak yang umur 100 ini 5. Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ya. Jadi beda waktu Ishak dengan Ismail dengan Ishak adalah 14 tahun. Berarti bukan bayi. Tetapi anehnya, tetapi anehnya ketika diusir, kenapa Ismail jadi bayi lagi? Nah ini bingung ini. Pak D umurnya tambah. Ismail ketika disunat berumur 13 tahun. Iya, paham Bu. Bentar. Nah, jadi ketika Ishak lahir umur Ismail 14 tahun. Ketika diusir Ismail selesai disape itu ada tambahan 2 tahun berarti 16 tahun. Kenapa ketika Ismail diusir berubah jadi bayi lagi?
Nih saya bacakan ya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Ismail diletakkan di atas bahu Hagar. Umur 16 tahun berubah jadi bayi. Ini gimana ini? Kitab kayak gini mau dijadikan standar, mau diadu Quran. Yang bener aja lah, bos. Ini saya jelaskan dulu. Ya, jelaskan. Kalau bayi kan di bawah 5 tahun, bro. Jadi waktu diusir, karena si Ismail udah bisa bermain-main, ya kan? Udah bisa bermain-main lah. Oh, pada umumnya anak kecil. Jadi kayaknya nggak ada 5 tahun ya. Antara 3 ya. Ismail baru 3 tahun. Tunggu dulu. Kayaknya masih bayi dia enggak. Ya ini masih ceritanya bayi. Begini menurut Alkitab, dengar dulu. Kalian kalau diskusi nggak mau dengar, makanya aku malas. Iya, ini saya dengar, Bu. Kata siapa yang nggak dengar? Silakan. Gini. Jadi kan waktu Ismail diusir setelah kelahiran Ishak, karena Tuhan berbicara, Allah berbicara, Tuhan tidak mau Ishak bermain-main dengan Ismail. Kan begitu ceritanya. Tuhan menyuruh si Hajar, kan si Hagar membawa Ismail untuk pergi ke arah timur. Ya. Intinya Ismail itu ketika diusir masih kecil lah ya kan, masih 5 tahun Masih gitu kecil. ya kan. Kayaknya masih bayi lah, masih bayi. Nggak ada 4 yang nggak ada 4 tahun, nggak ada. Tunggu dulu. Oke, belum ada 4 tahun. Oke. Jadi bentar, Bu. Bentar. Bener enggak ini pernyataan Anda ini? Bentar. Saya tanya ini. Ismail lahir umur Abraham berapa, Bu? Umur berapa ya? Enggak dibaca tadi yang saya tunjukkan. Saya kurang tahu umur berapa. Kejadian 16, coba dibaca. Kejadian 16 ayat terakhir, coba dibaca. Baca. Jangan sampai lari bacanya, biar paham. Nanti sampai lari nggak paham-paham. Orang udah dikasih tahu, nggak paham juga ini orang. Nggak dengar tadi. Umur 4 tahun katanya. Ini baca Bible sampai lari atau gimana kau ini? Pade, Abuya, Dewa izin pamit ya. Hujan besar. Rumah Dewa bocor. Kanda SJ, rumah Dewa parah bocor. Dewa izin pamit dulu ya. Yo. Iya. Assalamualaikum. Ya, halo. Oke, umur berapa Abraham, Bu, ketika Ismail lahir? Umur berapa? Dia googling, dia cari. Kejadian 16 ayat terakhir. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Iya. Ya. Ishak lahir, Abraham umur 100 tahun. Kejadian 21 ayat 5. Kau ini kayak KPU menghilang-hilangkan nih. Ini saya jelaskan. Bentar, biar jelas. Berapa umur Ismail ketika lahir, umur Abraham berapa? 86. 86. Ketika Ishak lahir, umur Abraham berapa? Berapa? Kejadian 21 ayat 5. Saya kurang tahu, Kejadian ini saya kasih tahu biar tahu. Kejadian 21 ayat 5 coba dibaca. Kejadian 21 ayat 5 baca. Susah nih kalau yang dimasalahkan apa sih ini? Yang dimasalahkan apanya? Ya, itu kenapa anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi, ditaruh di pundak ibunya. Kejadian 21 ayat 14 15. Oh, di pundak. Ya. Kejadian 21 ayat 14 baca. Oh, mungkin waktu itu
apa badannya kecil ya, kerdil mungkin gitu atau gimana itu kok bisa? Waduh, di mana dikatakan Ismail itu kerdil? Bahkan dikatakan di situ Ismail itu tangkas, ya perilakunya seperti keledai liar. Dia pemburu, bagaimana badannya kecil? Ya bisa aja, badan Nggak ada kecil. data seperti itu asumsi itu. Kalau menurut Alkitab dia masih baik, makanya kan dia kan Masih waktu bayi, diusir bentar, menangis. Bu. Kejadian 21 ayat 5. Abraham umur berapa ketika Ishak lahir? Ya 100. 100. berapa tadi itu? Dari 86 ke 100 berapa tahun, Bu? Tapi kan Jawab dulu. Dari 86 ke 100 berapa tahun, Bu? Ayo, otak dipakai otak. Ih, Dari 86 ke 100 berapa tahun, Bu? tunggu nanti saya baca, mana tahu salah, nanti saya cari. Salah, belum aduh. itu belum. Aduh, Itu masih bayi. Ismail. Nih, saya tunjukkan data deh. mungkin Saya masih tunjukkan bayi, data. ya. Saya tunjukkan data. Saya nggak mau diajak muter-muter asumsi, nggak ada bagi saya, nggak ada. Nggak mau saya asumsi, nggak mau. Tunggu. Itu waktu diusir Ismail masih bayi. Karena Masih Tuhan bayi yang menyuruh. bagaimana kau nih. Ya kejadian 16. Tapi Ya. nanti saya cari. Bentar, kita baca bareng-bareng. Bentar. Diam. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. 86 ya, dicatat netizen biar cerdas. Nah, kejadian 21 ayat 5. Nih. Kejadian 21 ayat 5. Nih. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Orang yang cerdas, nggak usah cerdas deh. Kalau ditanya 86 ke 100 itu berapa tahun? Masa masih bayi? Ayolah, akal saya dipakai dong. Jangan bodoh-bodoh amat gitu loh. Masa nggak ngerti 86 ke 100 aja nggak ngerti, lo lulus SD enggak sih? Nih, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Berapa umur Ismail ketika dia diusir? Ketika Ismail diusir, Ishak sudah disapih. Berarti 2 tahun. Berarti 16 tahun umur Ishak. Nanti saya cari, tapi ceritanya begini. Kalau menurut itu belum valid itu. Nanti saya cari ya, Bro, Ini ya. kitabmu masa nggak valid sih? Aduh. Nanti saya cari. Ini bukan kitabmu. Oke, saya pakai yang ini ya, pakai yang kertas ya. Memang nonton orang bodoh ini susah. Nih ya, saya carikan. Bukan masalah bodoh, bukan, saya lupa. Loh, kan udah saya kasih petunjuk. Apa sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu masih bayi. Bayi yang diusir, Ishak bayi diusir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bayi Ishak, betul. Bukan Ismail yang bayi. Jadi kan Tuhan menyuruh si Hagar membawa anaknya karena Tuhan tidak mau si Ishak main sama si Ismail karena si Ismail dianggapnya bukan anak sah Abraham, begitu ceritanya. Jadi itu nih, ini kitab langsung nih, nggak usah mbak gacor, sama saya nggak boleh gacor. Kejadian 5, nih ya, kejadian 5, kejadian 21 ayat 5. Mana ini, nih ya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir baginya. Ini kitab nih, kitab Biblos atau ini bohong kitab ini. 86 tambah 100 berapa? 86 ke 100 berapa? 14 tahun. 86 tambah 100 dikurang 86. 14. Kok tinggal 4? 14. Ini kok goblok amat sih? 100 dikurang 86 ya 14 lah. Aduh, ini orang. Iya 14. Sorry. 14. Iya 14. Pade mungkin. Oh, nyantai bro. Mungkin itu salah tulis, Nyantai, Pade. bro, Mungkin nyantai. dicetakan itu. Jangan Nyantai apa sama orang begitu. goblok kok nyantai? Nggak bisa itu nyantai. Oh, permasalahannya itu yang digendong itu, maksudnya itu. Ya.
Oh, Jadi ceritanya ya, ya, Tuhan ya. nggak jadi Tuhan menyuruh si Hagar membawa Sudah si berkali-kali Ismail itu dia omongin, pergi bukan itu. mengungsi. Tidak mau Tuhan Ishak bermain-main dengan Ismail, ceritanya begitu. Terus pergilah si Hagar arah Yang timur itu dipermasalah, Anda tidak menjawab yang dipermasalahkan. Kenapa anak yang umur 16 tahun ditaruh di pundak ibunya? Wah, Oh, diperlakukan seperti bayi, itu yang dipermasalahkan. Oh, itu, Waduh. Oh, masalahnya Nggak itu. benar Ya, itu, nanti Pak saya De. Nggak cari benar ya, itu, nanti Pak De. saya cari yang valid ya. Nggak bener itu, Ya. Pak De. Masa anak usia 16 tahun ditaruh di pundak? Ngaco itu, Pak De. Nggak mungkin, Pak De. Aduh, nggak mungkin itu. Aduh, salah itu, salah. mungkin itu di pundak keledai atau apa itu? Nanti saya naik lagi ya bro ya. Pundak ibunya. Tertukar. Nanti saya naik lagi. Maka Saya turun ini dulu dibaca bro nih, ini ya. Saya bacakan Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekedipet air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruh nyala perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembarang di padang gunung Berseba. Ini nggak usah pakai uang Aduh, apa? aduh. Tolong Santai di-mute dulu, aja, di-mute dulu, bro. di-mute dulu, di-mute dulu, di-mute dulu. Di-mute dulu, ya. Nah, ketika air yang dikeribat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Coba, anak umur 16 tahun tiba-tiba berubah jadi bayi lagi. Ini cerita apaan? Oh, nggak masuk akal itu, Pak De. Nggak masuk akal itu. Aduh. Enggak, Ajaib. mungkin Ismail ini badannya kecil gitu loh mungkin. Nggak ada Walaupun umurnya data. sudah besar. Ismail badan kecil nggak ada. Nggak ada data. Kalau itu mungkin juga yang dibawa sama Hagar tuh Ishak kali. Mungkin loh, Inilah mungkin, cerita ketuker-tuker. itu dia. Ini Kalau yang dibawa, rasa kasih sayang loh Tasugi sama teman. kalau yang dibawa adalah Ishak yang usianya 2 tahun itu Ya. baru masuk akal. Cocok. Tapi kalau Ismail yang dibawa sedangkan usia Ismail pada waktu itu sudah 16 tahun. Wah, bisa Udah jenggotan tuh. enco itu ibunya bisa enco. Aduh, nggak bener itu, Pak De. Pasti salah itu. Kayak gini mau dijadikan kitab suci. Yang bener aja. Seharusnya orang-orang mengerti Pak De, itu adalah berita gembira loh. Yang Pak Freddy sampaikan tuh berita gembira, walaupun pedih. Tapi itulah Kang Alayobe, sorry ye. Sorry ye. Aduh. Sorry. Oh, masalah itu. Ya. Iya, baru ngeh, Bang Feros baru ngeh rupanya. Iya. Ini Saya yang baru pikir masuk juga. langsung ngeh kok. Tapi intinya masalah kitab suci itu larinya. Iya, Jangan ini pakai kan- pembenaran, nggak ada itu pembenaran. Kita bicara data, ini datanya begini. Kalau mau mengatakan hal yang lain tentang Ismail dia kuntet dan sebagainya, tunjuk, dukung pakai ayat. Oh, Ismail itu memang pertumbuhannya terhambat. Tunjuk ayatnya ke saya. Memang nggak Kalau ada enggak, di sini. asumsi. Memang nggak disebutkan, nggak diceritakan sedetail itu. Nggak mungkin lah, Pak De. Aduh, jangan mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Tidak mungkin anak yang berusia 16 tahun tingginya cuma 50 cm. Aduh, itu nggak mungkin, Pak De. Aduh. Ada loh manusia yang kecil itu ada. Umurnya udah 20 tahun atau 30 tahun. Ada yang kecil loh. Kecil itu. Mungkin. Astagfirullah. Saudaraku yang di bawah bantu tap-tap layar ya. Ini aduh Bang Peros lagi ngelawak. Nggak masuk akal itu. Ya kalau misalnya Ismail tingginya cuma 50 cm, cuma setengah meter, mungkin oke lah bisa dipaksakan. Tapi usia 16 tahun itu kan biasanya sudah 150 160 cm, Pak De. Sekitar itu, Pak De. Aduh. Iya, tapi ada yang umurnya sudah 25 tahun tapi badannya kecil, ada. Ada, tapi bukan Ismail. Nah, mungkin Ismail ini mungkin begitu, kok bisa? Mana datanya Ditaruh di atas punggung. Ismail di dalam kitab Anda itu akan menjadi orang yang tangkas. Seorang pemburu. Masa kuntet jadi pemburu? Bisa aja. Lo bener aja dong. Kuntet itu bisa juga jadi pemburu loh. Makin melebar Pak De. Aduh, parah udah.
Ini namanya pembenaran, ya. Akalnya nggak dipakai, iman lebih besar daripada akalnya. Akhirnya on. Bentar, itu pasti ada Kalau penjelasannya Pak D kalau Pak D jadi pendeta, lalu Pak D berkhutbah di gereja, mualaf masal itu jemaatnya Pak D. Aduh. Ada kan pendeta yang di Afrika begitu, ribuan apa namanya jemaatnya langsung mualaf di Afrika ada. Jadi itu ya, jelas sekali bahwa Bible ini tidak layak dijadikan standar kebenaran karena ceritanya aneh-aneh. Apalagi yang anak aneh, umur Pak D? 16 tahun. Yang aneh apalagi Pak D selain Ismail 16 Banyak tahun ini aja belum selesai, nanti pada stres gue kasih yang lain. Oh iya, kasihan juga ya, kasihan juga. Tapi begini Pak D, kalau iman sudah melekat, kalau iman sudah tai ayam pun rasa coklat. Bukan tai ayam, tai kucing Pak D, tai kucing rasa coklat Pak D. Ya Allah. Astagfirullah. Bang Peros, ayolah Bang Peros, pasti kamu bisa mempertahankan keimanan Kristen. Coba bantah tuh Pak Dasuki, salah itu Pak Dasuki. Coba bantah Bang Peros, bantah. Anak usia 16 tahun itu minimal berat badannya itu 55 kilo Pak D. Lulus 55 kilo. Loh iya, 50 kilo. Minimal itu, kurus itu sudah 50 kilo itu. Ini kan orang ini kan, orang Irak kan tinggi-tinggi. Aduh, bisa 70 kilo. Nggak mungkin 70 kilo ditaruh di punggung. Aduh, nggak mungkin itu, nggak masuk akal itu, Pak De. Ayo Bang Peros buka mute-nya. Mbak Selin, wah, janganlah, jangan malu, pertahankan tuh. Saya kan cuma ngasih semangat kalau saya. Ayo bangkit, Colin Dion. Ayo buka mic-nya. Siapa tahu dengan bahasan ini kamu, aduh, jatuh Buya. Aduh, kenapa nggak diikat Buya? Aduh, jatuh kan. Naik lagi. Ini fighter Mbak Selin sama Peros ini fighter, meskipun sudah bonyok dia bertahan. Bonyok katanya, aku bonyok. Masih bayi, ceritanya masih bayi. Nah itulah yang kita coba klarifikasi. Kita cari mana yang benar-benar sejatinya. Makanya kalian diam, saya jelaskan ya. Dulu dijelaskan sama guru agama saya waktu sekolah ya. Jangan dulu, kita jangan lari ke data dulu ya. Nanti benar apa enggaknya, nanti besok saya cari datanya. Ini menurut penjelasan guru agama saya. Ya. Waktu si orang data ada kok malah dengerin orang lain yang tanpa data, kan aneh. Sejak kapan nama anak umur 14 tahun itu adalah bayi? Ini gimana sih? Ada aja ini. Malah suruh dengerin orang dongeng. Data ada. Ismail lahir ketika Abraham umur 86, kejadian 16 ayat terakhir. Ishak lahir ketika Abraham umur 100 tahun. Kalau kau tidak gila, pasti tahu 100 dikurang 86. Itu dapatnya 14. Sejak kapan anak umur 14 itu bayi? Lo otak atau di kepala atau di dengkul sih? Heran saya ini. Aduh, Pak De. Sabar gitu Pak De, sabar. Aduh, aku masih Untuk orang bodoh nggak bisa sabar, jangan. Orang bodoh jangan disabarin.
Orang kalau sudah akun nggak bisa disembuhkan, suntik mati. Gitu loh. Iya, betul juga Pak De, betul juga. Daripada ngabisin datanya biaya, ini. suntik mati. Mana dia? Mana Oten tadi? Besarin dulu host, ini datanya ini. Kita tunjuk data. Ini. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika kulit khatannya disunat ya, ketika dikerat kulit khatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail disunat. Disunat Ishak ya, belum lahir 13 tahun disunat. Ini 13 tahun disunat. Belum lahir Ishak ya? Belum. Belum lahir. Hanya Abraham dengan Ismail yang disunat 13 tahun. Ya, kemudian lahir itu Ishak. Setelah disapi, barulah terjadi pengusiran itu. Jadi dia itu betul berumur ya 16 tahun. Jalan 16 tahun ya. Ini 13 tahun disunat. Oke, ada data ya. Disapih itu kurang lebih 2 tahunan ya Pak De ya? Iya. Iya, umur 2 tahun itu disapi. Berarti umurnya 16 tahun dia. Kita belajar matematika dulu Bang Feros. Pada saat belum lahir Ishak, usia ya? Abraham 86 tahun, Ismail lahir. Betul? Nah, sedangkan Ishak lahirnya pada saat usia Abraham 100 tahun. Dari 86 sampai ke 100 itu tambahnya berapa tahun? Pak Feros, 14 tahun. Saat Ishak disapi ya, kurang lebih 2 tahun, berarti 14 tambah 2 tahun jadinya 16 tahun. Apakah 16 tahun masih dikategorikan bayi? Bayi raksasa. Bang Peros, ayo buka mute-nya. Pasti Abuya bisa, Bang Strong, Abuya Strong. Saya punya bayi. Bayi saya usianya 16 tahun. Kira-kira saya dianggap orang gila nggak? Pasti saya dianggap orang gila. Orang kayak gitu suntik mati aja. Kejam kali Pak De. Oh iya, saya memang kejam kalau sama orang bodoh saya nggak bisa, suruh santai-santai nggak bisa. Suntik mati. Pak D dalam hitung berhitung, Pak D dalam hitung berhitung itu mereka memang nggak bisa 1 tambah 1 tambah 1 kan 1. Sulit mereka kalau hitungan. Itulah mereka. kalau orang itu cuma modal iman tapi otak parkir ya kayak gitu jadinya. Begini loh Pak De. Kalau kita berbicara iman, ya kan, semua orang berhak mengimani dengan imannya masing-masing. Mau nyembah becak, mau nyembah timba, mau nyembah sandal jepit, mau nyembah apalah, itu urusan masing-masing. Tapi kalau kita betul-betul mau jujur ya, nggak usah jujur kepada orang lain. Minimal kita harus jujur pada diri sendiri. Ini masuk akal nggak gitu? Kalau menurut hati nurani kita sudah nggak masuk akal, kenapa harus diimani lagi? Mosok bayi 16 tahun bayi. Abuya, saya punya bayi usianya 16 tahun. Gila nggak saya? Kang Alayubi, Dianggap gila saya. Mendingan beri racun tikus minum aja sama Kang Alayubi. Itu namanya bocah tua. Bocah tua nakal. Allahu Akbar. Bang Peros, ayo buka mute-nya Bang Peros. Ayo. Begini Bang Peros ya, sebenarnya memang kebenaran itu pahit rasanya Bang Peros. Tapi ingatlah, obat itu menyembuhkan. Meskipun ketika dimakan itu pahit, diminum pahit, tapi efeknya, kita ingat efeknya. Dan begitu pun dengan kebenaran yang disampaikan oleh guru-guru saya di sini. Itu efeknya bagus loh Bang Peros. Tinggal membuka akal, membuka hati, jujur aja tadi yang disampaikan oleh Kang Alayubi. Dan perkataan dari saudara saya ini sebenarnya kasih sayang gitu. Sesama seadam sehawa, sesama umat manusia. Tidak ada apa-apanya dibanding nanti siksa Tuhan, Bang Peros, siksa Allah di akhirat. Ayo Bang Peros, buka mute-nya Bang Peros. Ayo. Kita ngajak sehat di sini. Kita ngajak sehat, ngajak berpikir sehat. Iya betul Pak De, kita kan sama-sama keturunan Nabi kan. Sama-sama anak cucu Nabi, ya kita harus saling mengingatkan. Bukan Nabi Muhammad loh ya, tapi Nabi Adam.
Cie, Masaha typing di bawah, Masaha cie, lihat Kang Lebi masa. India. Naik Mas Aha. Waduh, paman Apalagi si Masa Ponaknya ngarang-ngarang Yesus, sendiri ponaknya dia. Yesus ini ya. Nanti di surga katanya Bunda Maria itu memanggil Yesus dengan sebutan Adinda. Wahai Adinda Yesus. Aduh, Masa, aduh. Nah, kalau Bunda Maria memanggil Yesus dengan panggilan wahai adindaku, nah kira-kira Yesus manggil Bunda Maria dengan sebutan apa kira-kira? Hancur sudah perpuluhan. Ini yang di YouTube saya ini pada tertawa semua nih. Loh, ini di live Pak De. Live. Waduh, aku nggak sadar Pak De. Ya kawan-kawan, ini memang ada keanehan ini. Sebelum diusir umurnya 16 tahun, setelah diusir berubah jadi bayi dia. Parah ini. Aduh. Biasanya kan Al-Quran itu tidak ada cerita-cerita konyol begitu, nggak ketemu kita. Nggak ada. Pak De. Biasanya ini kan yang lagi viral ini kan penggelembungan kan. Yang awalnya ini pengurangan 2 bisa jadi 4. Ini pengurangan ini. Ini malah tambah kurus ini. Aduh. Emang yang KPU itu oten semua atau gimana sih? Kok kayak gitu? Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi nggak habis pikir ya Pak De, kok otak-otak oten sampai segininya gitu, astagfirullah. Ya, tapi paling tidak ini Pak Desugi, mudah-mudahan nanti bulan puasa ini kan 30 hari. Mudah-mudahan tidak penggelembung jadi ditambahan 01 malah jadi 300. Waduh, payah ini. Aku ini punya uang 50.000 itu kalau kuserahkan ke KPU jadi 500 juta enggak ya? Tambahin 0. Kok nggak malu ya, mereka itu kan sekolah ya kan, diajari matematika, mosok nggak ngerti gitu loh. 12 tambah 12 itu kan 24. Nah kalau KPU jadi 240, gimana itu? Ini memalukan, benar-benar memalukan. Makan gaji buta mereka ini. Udah digaji nipu rakyat pula. Aduh, pusing saya lihat KPU. Saya ini nggak masalah calon mana yang menang ya. Yang saya kritik ini KPU nih. Kok begitu loh KPU itu? Memalukan sekali. Yang lebih lucu lagi Pak D, 800 jadi 80.000. Aduh. Kang Alayubi lihat di samping Kang Alayubi, cie, berdampingan cie. Rupa-rupanya tertarik dengan Islam, cie. Pakai nama-nama Umis, cie. Malu dengan nama sendiri, cie. Aduh, coba disapa Kang Alayubi, ini gimana nyapa orang kayak gini? Ya, coba. Aduh. Sebentar. Umis, selamat sore. Selamat sore, Umis. Halo Umis, selamat sore. Kau pengikut Kristus, jangan malu-maluin di room ini, tunjukkan imanmu, ya. Kau Kristen kan? Halo? Oke, jangan di-mute ya. Oke, tanpa di-mute. Kristen Kalau ya? di-mute berarti kalian KO ya. Iya, Kristen ya. Kristen apa Katolik? Kristen. Katolik sama aja, Kristen, Katolik sama aja. Aduh, kasih yang tadi Bang Alayubi. Beda lah, gerejanya beda. Kasih yang tadi Alayubi. Ya, Umis. Ya, Umis, pada saat usia Abraham 86 tahun, Ismail dilahirkan. Nah, pada saat usia Abraham 100 tahun, Ishak dilahirkan. Nah,
menurut kamu pada saat Ishak dilahirkan, Ismail usianya berapa tahun? Oke, aku jawab, jangan di-mute ya. Dengerin. Ya. Silakan. Jawabanku berarti Abraham tidak menyembah Allah SWT. Ini apaan? Ini aduh. Ditanya apa? Kenapa Hoten pasti goblok? Pertanyaannya gini aja, kenapa Hoten itu pasti goblok? Ya, menghina Abraham. Tuhannya Kenapa yang naik? Kenapa Hoten pasti goblok? Kalian tidak menyembah Tuhannya. Udah, turunin, nggak bisa diskusi dia, turunin. Turunin, nggak bisa diskusi dia. Percuma. Turunin, orang kayak gini nggak bisa diskusi, turunin. Ngapain? Dipelihara ngapain? Saya ada sudah gunanya. kenal suaranya. Suntik Aku bilang mati. kan dia penghujat. Pokoknya Dia kalau penghujat goblok kan, di sini aku langsung bilang. suntik mati ya, suntik mati aja langsung. Gak usah kebanyakan Saya sudah serius. Pembukaan Penghujat saya itu, sudah penghujat. serius. Aduh, malah yang di ada hancur berpuluhan nih kalau begini nih. Mulai tidak kamu baca di Kejadian 21 ayat 8 sampai 10. Umur si Ismail disapi. Kalau umur disapi itu berapa tahun? Bukan umur Berapa Ismail yang tahun kalau disapai di disapi situ. Yang disapai Ishak. Kok Iya, Ismail yang disapai gimana sih lu? Kejadian 21 kamu salah kasih data tadi. Oke, Kejadian 21 kita ayat baca 8 sampai baik-baik 10. ya. Oke, kita baca Dibuka, Pak, baik-baik. dibuka. Siapa yang disapai? Kejadian 21. Oke, saya bacakan. Ayat Tenang. 8 sampai 10. Tenang, saya bacakan. Tenang. Siapa yang disapai di sini? Open camp Pade. Di sini nggak usah lah. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Ayat 8 udah jelasin, coba dibaca. Siapa yang disapih di situ? Oke. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Yang disapai siapa? Kamu kasih data salah. Iya, yang disapai siapa? Kalau disapi umur berapa biasa disapi? Iya, yang disapai Umur siapa? berapa? Bentar, yang disapai siapa? Ismail. Duh, coba dibaca ayat 8. Coba kau baca ayat 8, coba. Bentar, baca dulu ayat 8. Aduh. Baca. Kalau punya otak jangan ditaruh di lutut, tapi ditaruh di kepala biar nggak goblok kau. Jelas ayat 8. Baca dulu ayat 8. Baca. Loh. Oke, saya baca. Dengar, saya baca. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan katanya terus baca. Baca perikonnya. Kamu kasih data salah lo, penipu lo. Oke, perikopnya Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Oke, ya betul. Ya, saya baca. Dengar, saya baca. Dengar. Betul. Oke, saya baca. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Siapa yang disapih? Ismail. Matamu pijak. Ishak pada Ishak. Ismail itu pengusiran Ismail. Itu goblok. Hari Ishak itu hari ini yang Nih, ada kau hari kena tempeleng. hari Ishak, Kau kena. ada hari ituan yang dirayakan. Gobloknya setengah mati. Saya yang buka. Ustaz, saya yang buka nih. Saya Itu buka kan nih. perikonnya, tolol. Orang kayak gini, aduh parah ini. Ini siapa nih? Pada hari Ishak disapih nih. Coba bentar. Nih. Ini room oleng tap layar guys. Nih. Ayat Alkitab Siapa yang disapih di sini? perikonnya kuncinya, Pada goblok. hari Ishak disapih.
disapih itu. Aduh. Abraham mengusir Nih, Hagar dan Abraham Ismail, mengusir goblok. Hagar dan Hari Ishak Ismail. itu hari perayaan, Ya, goblok. siapa yang disapih? Siapa yang disapih? Siapa yang disapih? Perayaan kurban, goblok. Loh, ini orang goblok kok gimana sih? Ini yang disapih Kalian siapa di goblok. sini? Hari Ishak itu Woi, hari perayaan, tolol. hari perayaan apa sih? Hari perayaan ketika Ishak disapih. Sejak Hari Ishak kapan itu ada hari anak umur perayaan, 16 tahun disapih loh? Perikomnya baca, goblok. Aduh, ini gobloknya setengah mati nih orang ini. Aduh. Saya. Sekarang gini. Coba otakmu kau pakai biar tidak goblok banget deh. Ismail lahir umurnya Abraham 86. Ishak lahir umur Abraham 100. 100 dikurang 86 dapatnya 14. Sejak kapan ada umur 14 tahun baru disapih? Tolol. Goblok setengah mati nih orang ini. Mana ada anak umur 16 tahun baru disapih nih? Aduh, bener-bener koplak, nggak karu-karuan nih orang nih. Saudaraku di bawah room oleng bantu tap layar. Ayo kenceng lanjut. Kang Libi. Bentar Pade. Memang bentar, wajib Pade. goblok, Bentar, jadi Pade. Kristen itu wajib goblok. Bentar. Istilah sapih itu maksudnya apa di apain itu? Sapih itu. Sapi itu udah nggak menyusui. Emang kayak suamimu sudah umur 46 tahun nggak disapih masih netek terus sama kamu. Beda, ini bayi. Oh, kalau disapi berarti sudah tidak menyusu. Berarti di atas 24 bulan itu ya Bang Masahaya? Itu 3 tahun disapi. Kira 3 tahun. Masuk usia ketiga. Masaha yang disapih di situ siapa Masaha? Masaha yang disapih siapa Masaha? Ishak. Ini dengar tuh kupengmu yang congean. Celin. Ismail waktu diusir umur 17 tahun, bukan 16 tahun. Pinter Masaha. Ismail usianya 17 tahun. Ya. Kalau itu usia akan- Ismail 17 tahun, kurang lebih berat badannya sekitar 60 kg, tingginya ya sekitar 170 lah kalau orang-orang sana kan. Betul enggak? Masuk akal enggak? Tinggi bujang itu 170 cm, beratnya 60 kg, lalu dia diletakkan di pundaknya. Masuk akal enggak? Ya mungkin Siti Hajar waktu itu bawa ada pembantunya kali, pembantu laki-laki itu. Mungkin dia yang gendong gitu loh. Gak tertulis, jangan menambah-nambahi kitab suci, ndak boleh. Nanti kualat kau jadi kodok kau. Tapi menurut Mas Saha masuk akal sih. Nah, lebih masuk akal menurut Mas Saha. Lanjut, Mas Saha. Iya, Lebih jadi- enak Mas Saha ini daripada Selin, silakan. Iya, jadi tuh kenapa Yusuf waktu dijual ke Mesir itu kan umur 17 tahun. Yaitu karena saudara-saudaranya Yusuf itu dengar cerita kalau dulu Ismail itu diusir jika umur 17 tahun. Makanya Yusuf itu dibuangnya itu waktu umur 17 tahun juga. Kebencian mereka kepada Yusuf udah lama, cuman mungkin mereka mikir udah 17 tahun aja deh, tunggu kayak umurnya Ismail gitu kali. Ya udah, jangan melebar ke situ Bang Masaha. Kita dengarkan dulu dari Mbak Selin nih, Bu Selin. Bu Selin, siapa yang disapih, Bu? Ibu Selin, siapa yang disapih, Bu? Parah. Itu masalah kali ini cerdas kau. Betul. Mantap. Ya itu kan sumur Zam-Zam itu kan bukti kalau Ismail diusir, Ustadz. Benar nggak? Iya, betul. Betul. Tetapi kalau di dalam Islam, Masaha, ketika pengorbanan sampai waktu Abraham itu mengkorbankan anaknya, itu Ishak belum lahir. Makanya wajar kalau di Islam itu ketika
Hajar membawa Ismail itu masih bayi. Ya, tetapi Ishak belum lahir. Bahkan sampai waktu pengorbanan Ishak belum lahir. Setelah terjadi pengorbanan itulah Abraham dikasih bonus kabar gembira lagi. Atas baktinya kepada Tuhan, Abraham diberi hadiah yang sangat menyenangkan berupa lahirnya Ishak. Itu menurut Quran, logis. Tidak ada yang aneh-aneh di Quran. Oh, ini kayaknya yang ditaruh di punggungnya itu roti dan air. Bukan, baca baik-baik. Apa lagi Bang Feros nih? Roti, nih saya baca ya, saya baca. Keesok harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu, maksudnya beserta anaknya membantu. Oh bukan, beserta anaknya di atas bahu Hagar. Nah, anaknya ditaruh di atas bahu Hagar itu. Coba baca baik-baik, cermati. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia, Abraham, meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Nah, jadi yang meletakkan anaknya ini bukan berarti anaknya dipanggul, enggak. Enggak bisa. Jadi anaknya beserta anaknya ditaruh di atas bahu Hagar. Abraham mengambil roti, anaknya mungkin anaknya ini umur bunyinya 16 begitu. tahun ditaruh Itu nggak mungkin. Tapi ini terjadi di kitabmu. Tapi ini yang dimaksud ini roti serta sekibrat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu Ada bunyi ayat jangan anaknya di dipelintir. atas Jangan bahu di- Hagar. jangan dipelintir, Bang Feros. Jangan dipelintir, nggak boleh. Iya, ini Bang harus Feros satu persatu memang- dibaca Bentar, Bang ininya. Feros. Bentar, Karena Bang Feros. menafsirkan salah berbeda. Gini loh Bang Feros. Kalau misalnya Bang Feros ini mau menafsir, seharusnya tafsirannya tuh begini. Roti itu ditaruh dalam tas, tasnya digendong oleh Ismail, Ismail digendong oleh ibunya. Iya, ini kalau bahasa Indonesia, ini kan dari terjemahan dari bahasa itu kan gitu. Jadi orang itu berbeda anunya, pola ininya, tulisannya. Berarti terjemahan ini salah gitu. Ya enggak salah, Loh, cuman kalau nggak salah pemahamannya ya udah. saja. Berarti Ismail ditaruh di bahu Hagar. Iya, Coba nih maksudnya kita baca pelan-pelan Bang Feros. Ya, Kita yang baca ditaruh pelan-pelan. ini kayaknya Bang, nih. coba roti kita baca sama pelan-pelan air bentar itu dulu. loh, maksudnya. Coba kita baca pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan ya. Keesokan harinya, bentar. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu, ya, ia di sini adalah Abraham meletakkan itu, apa itu? Roti serta sekeribat air beserta anaknya, ya, di atas bahu Hagar. Nggak mungkin anaknya itu ditaruh di bahu kalau umurnya Ya memang nggak 16 mungkin, tahun. secara akal sehat tidak mungkin. mungkin. Tapi ini Karena terjadi sudah di dalam besar. kisah kitabmu. Iya, maksudnya ini yang ditaruh di punggungnya itu roti dan air itu untuk bekal maksudnya. Terus Ismail di mana? Coba, Ismail di kalau mana? itu tidak Ismail mungkin, kita baca mengikuti ayat selanjutnya. ibunya. Bentar, Bang Ayubi, bentar. Kita Iya, baca iya. ayat selanjutnya, ya. Ketika air yang dikeribat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Memang berarti Ismail ini ditaruh di pundak. Ketika habis dibuang tuh anak itu. Kalau Anda katakan itu tidak, ngapain dibuang anaknya itu? Kalau memang berjalan sendiri. Ini dibuang, ditaruh. Tadinya di atas bahu Hagar. Nih ayat. Ketika air yang dikeribat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira seperpanahan jauhnya. Sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Berarti anak ini benar-benar diperlakukan seperti bayi. Ayolah, pakai otak lah, mikirlah. Ini bukan dibuang, artinya dibuang itu diletakkan, artinya disuruh. Nah, anu, disuruh ke lagi. semak-semak.
Masa gini aja Ustaz, dibuang? gini aja Ustaz. Nah itu dibuang. Gini Ustaz. Iya, Kalau menurut arti Islam ini itu kadang Ismail ada umur berapa? pemahamannya. Bang Masa apa? Kalau menurut Islam Ismail umur berapa waktu diusir? Sama nggak itu? Masih bayi. Oh masih bayi. Kalau Tapi menurut Ishak Islam. belum ada. Oke. Nah itu. Jadi ini ketuker-tuker ceritanya ini. Ishak masih bayi. Kemudian dari sebuah hadis saya baca ketika Ismail itu menangis, kakinya itu meronta-ronta, bekas tumit Ismail itu keluarlah mata air. Sebentar, kok ketuker Ustadz? Berarti cocok dong sama Islam. Kalau kata Islam Ya kan tidak lah, nggak cocok. Karena begini, ketika Ismail diusir menurut Bible, itu umurnya 17 tahun seperti yang kau katakan. Nah, ya. Kalau menurut Quran apa? Kalau menurut Quran, ketika Ismail itu dibawa ke Mekah, ya kan, ke lembah di Mekah itu, Ishak belum ada. Belum ada Ishak. Oh, umurnya berapa? Enggak. Masih bayi. Ismail masih bayi. Oh. Iya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah ini Bible. Umur 17 tahun diperlakukan seperti bayi. Itu jadi masalah. Ya. Oh, Quran tidak mungkin ada cerita konyol seperti ini. Kalau Quran ada cerita konyol seperti ini, gua rubah-rubah gua kencingin. Nggak mau aku pakai kitab kayak begini. Kalau versi Islam Ismail itu belum bisa duduk ya Pak De ya? Belum, masih bayi. Iya, masih bayi. Jadi betul. Ismail ini berarti masih bayi ya waktu mau Iya. dikorbankan itu ya? Masih bayi gitu ya? Oh bukan, udah besar, udah dewasa, sudah bisa dimintain pendapat. Kan itu sebelum pengorbanan, ya Abraham itu kan cerita sama anaknya, aku mimpi diperintahkan untuk menyembelih engkau. Menurut pendapatmu bagaimana Ismail? Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan ayahku. Sesungguhnya kamu akan mendapati aku seorang yang sabar lagi berserah diri. Jadi ketika Ismail dikorbankan, sudah dewasa, sudah bisa dimintai tukar pendapat di situ. Iya, diskusi sebelum Iya, prosesi sebelum. itu. Enggak kayak di Bible. Ishak ditipu. Coba baca baik-baik. Ishak ditipu. Mana dombanya ayah? Mana dombanya ayah? Ditipu dia. Abraham tidak cerita langsung. Kalau di Islam bercerita nih Ibrahim. Dia dapat mimpi sampai 3 kali, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Menurutmu bagaimana Ismail? Kalau memang itu perintah Allah, kata Ismail, laksanakan. Sesungguhnya kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, lagi berserah diri. Nah, kalau di Bible, Ishak ini ditipu, masih kecil ini Ishak ini, ceritanya ini. Disuruh bawa kayu, lalu nanti nanya mana kambing dombanya ayah. Nggak dikasih tahu dulu, ditipu dia. Beda dengan Quran. So, dibaca di Kejadian 22 itu ya, saya baca ya. Keesokan harinya, ayat 3 ya kita baca ya. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangan, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, mau mengorbankan tapi Abraham ngomongnya apa? Akan sembahyang katanya. Nipu lagi nih. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakarannya itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berangkatlah Ishak dan Abraham ayahnya. Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Ini Ishak manggil ayahnya ya. Bapak,
Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba itu? Korban bakaran itu. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba itu untuk dikorbankan. Ya, untuk menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu. Di situ disusunlah kayu diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Nih, Ishak ditipu sama Abraham. Katanya domba yang disediakan, dia yang mau disembelih. Untung ditolong oleh Tuhan. Beda sekali dengan Quran. Kalau Quran jelas. Ketika Abraham dapat wahyu dari Allah melalui mimpi 3 kali, Abraham curhat sama anaknya, hai Ismail, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Menurutmu bagaimana? Kalau itu memang perintah Allah, laksanakan ayahku. Sesungguhnya kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Clear Quran, gak ada masalah. Bible penuh masalah. Yang menarik. Nah ini lagi, kalau memang benar Bang Albi, saya selesaikan ya. Kalau memang yang dikorbankan itu adalah Ishak, kenapa kembalinya ke Berseba? Bukan ke Hebron di tempatnya Ishak dan ibunya. Bukankah Berseba ini tempatnya Sarah? Di Kejadian 21 tadi. Ya kan? Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujanya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Kenapa nggak balik ke Sarah? Ke Hebron? Bukankah Berseba itu tempat tinggalnya Sarah? Nih, Kejadian 21 ayat 14. Nih ya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibrat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di gurun Berseba. Berseba tempatnya Hagar dan Ismail. Kalau memang yang dikurbankan Sarah, kenapa nggak balik ke Hebron? Kenapa balik ke Berseba? Masa nggak dikembalikan anaknya ke ibunya? Ada-ada aja. Masya Allah. Iya. Yang menarik Pak De, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa anak yang akan dijadikan korban itu tahu bahwa dirinya akan dijadikan korban atas perintah Allah. Sedangkan di dalam Bible, Ishak justru nggak tahu bahwa dirinya akan dijadikan korban. Dan mirisnya lagi, seolah-olah Abraham ini tahu bahwa yang akan dijadikan korban itu adalah domba gitu. Ya secara tidak langsung betul apa yang dikatakan oleh Pak D. Abraham membohongi Ishak. Yang lebih menarik lagi, gini, Bang Masaha, bentar Bang Masaha. Yang lebih menarik lagi di Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati itu di situ dijelaskan bahwasanya pada saat Ishak mau dikorbankan, Abraham membawa 2 bujangnya termasuk Ismail. Dan Ismail di situ tahu bahwa akan ada yang akan dijadikan korban. Menarik kan? Nah gini Bang. Nah, Pertanyaan gini Bang. Pertanyaan yang timbul begini Bang. Jika Ismail yang dikorbankan, kenapa nabi-nabi itu lahirnya dari Ishak itu loh Bang? Ayo. Gini, kenapa nabi-nabi itu lahirnya dari Ishak? Karena keturunan Ishak ini bangsa yang degil. Tidak mungkin kalau Israel itu bukan bangsa yang degil, tapi banyak utusan ke sana, nggak mungkin. Sama seperti contoh gini ya, di Indonesia ini, yang dikirim tentara ke sana yang banyak itu daerah yang konflik. Kalau yang daerah nggak konflik, ngapain dikirim tentara? Betul nggak? Masuk akal, masuk akal. Iya kan? Ngapain daerah tenang kayak Riau ini nggak ada gejolak,
Tiba-tiba pemerintah itu mengarahkan semua tentara ke sini, ngapain? Tentu yang dikirim tentara adalah daerah-daerah yang konflik, seperti di Papua. Nah, tentara dikirim ke sana. Itulah analoginya. Kenapa Tuhan itu banyak sekali mengirim nabi-nabi ke Israel? Karena Israel bangsa yang degil, bangsa yang tegar tengkuk. Itu jawabannya Mas Aha. Ya, tambah dikit Pak De. Ya, silakan Bang Prios. Nggak semua nabi itu dari Israel. Contoh, Bileam. Bileam itu bukan nabi non Israel gitu. Gitu. Masalah ya. Tambahnya seperti itu. Nah, udah dijelasin mantep tuh sama Pak De tuh tadi sama Ustadz Sugi. Paham ya, Masa? Iya. Kalau dari Ismail, Nabi itu kan cuma satu kan, cuma Muhammad aja kan? Iya. Nabi Ada cukup lagi nggak satu selain Muhammad, selesai urusan. Tidak menjadi bangsa degil lagi kan? Tapi lihat bagaimana Israel. Israel itu setiap ada nabi dibunuh. Kirim lagi nabi dibunuh. Ini menurut Yesus sendiri ya. Di dalam Yohanes 8 itu ada baca. Setiap dikirim nabi dibunuh. Kalau itu, ingat ya Mas Sahaya, ketika suatu kaum dikirim utusan, itu pasti kaum itu degil. Nah, tujuannya nabi dikirim di situ untuk mengembalikan manusia kepada jalan Tuhan. Jalan yang benar. Nah, kalau bangsa itu sudah benar, tidak perlu dikirim nabi. Nah, ketika bangsa Arab mengalami kedegilan yang sangat dahsyat, ya perbuatan manusia itu sudah ancur-ancuran, bahkan lebih rendah daripada binatang. Ingat, bangsa Arab sebelum ada Islam itu, perempuan hamil dijadikan taruhan. Itu anaknya laki-laki atau perempuan. Pembuktiannya perempuan itu dibunuh dengan cara dibelah perutnya untuk mengetahui anaknya laki-laki atau perempuan. Sampai seperti itu. Bahkan orang Arab sebelum Islam ketika mempunyai anak perempuan itu malu, dikubur hidup-hidup. Nah, ketika kejahilan sudah puncak seperti ini, maka diutuslah seorang nabi. Jadi nabi itu diutus bukan kepada bangsa yang benar. Diutus kepada bangsa yang jahil. Karena bangsa Israel ini bangsa yang jahil, maka nabi banyak sekali diutus di situ. Makanya tadi saya analogikakan, di Indonesia ini tidak mungkin daerah yang aman dikirim tentara. Tetapi daerah konflik lah yang dikirim tentara. Begitu Bang Masaha. Semoga Anda otaknya masih cerdas. Oke? Iya. Jadi gini Bang, aku kan berusaha menggunakan akal aku kan. Jadi apa namanya? Seandainya nih aku nih Ibrahim. Analogi saya tadi masuk enggak? Kurang lebih lah Bang, enggak semua. Kurang lebih ya, enggak apa-apa. Memang jujur, memang susah mengakui kebenaran orang lain itu susah, enggak apa-apa. Tapi saya hargai itu. Ya, jadi gini Bang. Misalnya saya Ibrahim ya kan. Saya punya 2 anak gitu. Nah, misal saya udah tahu nih di Ishak ini akan lahir 8 nabi. Di dalam Ismail itu akan lahir 1 nabi. Nah, terus Tuhan ngomong ke saya, aku akan perintahkan kamu untuk membunuh salah satu anak kamu. Ya, kalau buat aku ya aku berharapnya Ismail yang dikorbankan karena dia itu hanya ada 1 nabi. Yang jadi masalah Abraham nggak tahu. Iya. Nah, sekarang kita kembali ke situ betul. Gini Bang. Nah, Abraham nggak tahu Bang kalau anak-anaknya akan jadi nabi, nggak tahu dia. Makanya dia itu berdoa. Kalau bentar. Kalau di dalam Islam, Abraham itu berdoa, ya Allah jadikanlah keturunanku orang-orang yang soleh. Ya kan? Berarti Abraham ini nggak tahu kalau keturunannya nanti akan turun nabi-nabi, nggak tahu. Makanya dia berdoa berharap kepada Allah agar anaknya menjadi orang-orang yang soleh, dikabulkan oleh Allah, kecuali itu tidak berlaku terhadap orang yang zolim. Begitu kalau di Quran. Iya, sekarang gini Bang. Sekarang kita kembali ke sisi Tuhan gitu ya kan. Iya, Bang. Seandainya kalau Tuhan betul-betul ingin menguji Ibrahim, ya kan? Bukankah dia akan meminta
anak yang di dalamnya 8 nabi ketimbang anak yang di dalam hanya ada 1 nabi, Bang. Kan gitu, Bang, logikanya dong. Ini sungguh aneh kalau Abraham ini sudah punya 2 anak tapi diuji. Ini ujiannya tidak begitu dahsyat. Lihat ya, Abraham itu ingin punya anak itu sejak lama. Bahkan sampai usia tua baru dikasih anak. Nah, kalau anaknya 2 disuruh dikorbankan 1, ya nggak masalah, kan masih ada 1 lagi. Kan begitu. Jadi cobaan itu tidak dahsyat gitu. Tetapi ketika punya anak satu-satunya yang dia nanti berpuluh-puluh tahun baru punya anak 1 disuruh dikorbankan, itu berat, sangat-sangat berat. Tetapi kalau punya 2 anak disuruh korbankan 1, di mana beratnya? Nggak ada. Mati 1 masih ada 1 katanya kan. Tetapi kalau punya anak 1 disuruh korbankan, ini baru ujian namanya. Anda punya uang 500.000, ya kan? Disuruh disedekahkan 250.000, enteng Bang, kecil. Saya masih pegang 250.000. Tetapi kalau Anda punya 500.000 disuruh disedekahkan semua, besok saya makan apa ya? Pusing, berat Bang. Coba mikir dong, ayo mikir. Mana yang lebih berat, punya anak 2 disuruh korbankan 1, atau punya anak 1 disuruh dikorbankan? Mana yang lebih berat ujiannya? Pade, aku izin bentar, Pade. Ya, silakan. Begini Bang Masaha, aku mohon ya sama Pak D, khusus untuk Bang Masaha ini jangan terlalu keras Pak D, karena saya sangat ini Pak D. Bang Masaha ini menurut saya spesies yang langka Pak D. Itu satu. Begini Bang Masaha. Begini Bang Masaha, yang ingin saya katakan tuh begini Bang Masaha ya. Ini kan masalah anak yang tunggal kan, betul enggak? Iya. Yang dikorbankan ini anak yang tunggal. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Pada saat Ismail lahir, Ishak belum lahir, Ismail bisa nggak disebut anak yang tunggal? Ya bisa dong. Bisa. Nah, sekarang kita balik. Pada saat Ismail sudah lahir dan Ishak juga lahir, apakah bisa Ishak disebut anak yang tunggal, anak satu-satunya? Masaha, jangan dibengkokkan kalau mau Masaha. Jawab. Bisa nggak? Bisa Bang. Bisa. Loh, 2. Udah 2 kok. Untuk lagi bilang tunggal. Dari mana tunggalnya? Kalau sudah ada 2. Karena kan posisi waktu itu kan Ismail udah diusir Bang, itu loh. Kayak itulah kenapa meskipun diusir, gini Masaha, meskipun diusir atau tidak diusir, Ismail tetap anak Abraham nggak? Iya tetap, betul. Secara biologis tetap anak Abraham sudah memiliki anak Ismail, juga memiliki anak Ishak. Apakah Ishak masih bisa disebut anak yang tunggal? Ya, kalau menurut perspektif Kristen ya bisa Bang. Ya karena itu tadi, karena Ismail itu udah diusir gitu loh. Oh, jadi disebut anak tunggal. Kalau sudah diusir, bukan anak lagi, bukan anak kandung Ya, lagi, gitu maksudnya. Jadi sepertinya Ibrahim ini nggak tahu di mana posisi Ismail itu di mana gitu ya. Ini kalau menurut Kristen ya. Abraham ini nggak tahu Ismail itu ada di mana Bang, karena udah diusir kan, gitu loh. Jadi Abraham mungkin anggapnya mungkin udah mati gitu loh, mungkin gitu loh. Bang. Ya kalau udah mati ngapain kembalinya ke Berseba? Masaha. Coba mikir deh. Ustaz Sugi, berarti apa yang diinginkan Nabi Ibrahim kepada Allah dengan doa-doanya untuk diberikan anak yang soleh, maka Allah kemudian mengabulkan. Yaitu itu kan begini Ustaz, nabiyyam minas solihin, dan kami juga berikan dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh.
Betul. Nah, kan Jadi gitu kan. Jadi kenapa Kristen itu ngotot yang persembahkan itu adalah Ishak? Karena itu menjadi tipologi Yesus. Gitu loh. Padahal nggak nyambung. Nggak nyambungnya di mana? Abraham ketika disuruh menyembelih anaknya, itu nggak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Itu hanya sebagai ujian untuk Abraham. Kejadian 22 ayat 1. Sebagai ujian saja, nggak ada hubungannya dengan pengorbanan yang dilakukan Yesus. Sementara Yesus dikorbankan untuk penebusan dosa. Jadi nggak nyambung sama sekali. Kalau itu ditipologikan ke Yesus nggak nyambung gitu. Makanya mereka itu ngotot menjadikan Ishak itu yang disembelih itu sebagai simbolis akan pengorbanan Yesus. Nggak nyambung di situ. Makanya mereka ngotot sekali. Kalau di Islam mau siapapun yang dikorbankan nggak ada ngaruh sebenarnya bagi kita. Mau Ismail, mau Ishak yang dikorbankan nggak ngaruh. Nggak ada ngaruhnya. Betul nggak, Ustadz? Betul sekali. Iya, nggak ngaruh sama sekali. Gitu. Kalau dugaan saya, Pak De, ini ada politisasi nasab. Betul. Mana masa kabur? Coba ya mikirlah kawan-kawan Kristen sebelum Anda ini apa ya? Veros ini, Pak De. Iya, enggak dia dikasih otak itu digunakan gitu loh. Coba kau pikir baik-baik. Kalau memang Ishak yang dikorbankan, kok Abraham baliknya ke Berseba? Kok tidak mengembalikan Ishak kepada ibunya di Hebron? Bahkan di situ dikatakan menetap dia di Berseba. Berarti kan nggak balik ke Hebron, menetap di sana. Lah Ishak gimana? Kalau memang yang dikorbankan Ishak, tapi karena yang dikorbankan itu Ismail, maka kembalinya ke Berseba. Wajar, karena ibunya tinggal di Berseba. Ayolah Ten, tak dipakailah Ten. Iya, betul itu, masuk akal. Ini yang naik siapa ya? Saya mungkin ya. Udah. Lagi ngeces. Oh. Bang Feros. Bang Feros. Nah, gini Bang Feros. Mumpung masih ada waktu, Bang Feros, jangan sia-siakan sisa hidupmu, Bang. Jangan sia-siakan sisa hidupmu, karena apa yang kita lakukan, baik beriman atau kafir, semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Ya, ini saya masih cari-cari ini loh tentang umurnya Ismail ini. Ini kok umur 16 tahun. Dah. Kan Bang, coba Anda baca di Kejadian 16 ayat terakhir. 16 terakhir ya? Iya, 16 terakhir. Ya, ini Nanti baca Kejadian 21 ayat 5. Dah ketemu itu, Bang. Iya, Ibrahim itu umur berapa, Bang Feros, ketika melahirkan Ismail? Ya, bentar, ini dulu. Temu di situ. Saya pelajari dulu ya ini. Ya, silakan. Ya. Lanjut. Saya itu nggak benci sama Kristen. Cuma ayolah kita itu berakal. Karena kita sama-sama diberi Tuhan itu akal. Ayo kita gunakan gitu. Nggak ada saya kebencian sama Kristen itu nggak ada. Cuma kalau mau bodoh-bodohin orang itu yang saya paling nggak suka itu. Janganlah bodoh-bodohin orang. Mosok katanya Ismail masih bayi, Ismail masih bayi. Yang disape Ismail sejak kapan anak umur 16 tahun baru disape? Ini kan kegilaan yang aneh gitu. Itu pun katanya digendong Ustadz Sugi ya di ini kan waktu di pengasingan itu digendong di atas pundaknya. Ya, Ismail yang berumur 16 tahun kan sudah besar itu. Kok masih di ini kayak anak bayi aja ya.
Ternyata nggak percuma ya. Ini ketemu Ini pada 40 tahun usia. belajar Bible. Coba Feros, silakan Ya, Feros. Abraham berumur 86 tahun. Terus yang Ishak, iya, pada waktu Ishak dilahirkan Abraham sudah umur berapa? nah ini belum dapat ini. Kejadian 21 ayat 5 Bang. 21 ayat 5. Oh iya ya. Terimalah kebenaran Pak Feros. Mulai kemarin Pak Feros ini sudah agak terbuka memang Pak Dwi. Akalnya sudah bisa dipakai dengan lurus. Tidak bengkok lagi kayaknya. Jujur aja, jujur, gunakan akal sehat, pasti menemukan kebenaran. Tapi kalau nggak jujur, hanya mengandalkan kebodohan, ya memang susah. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 13 ayat 13, punya mata tidak digunakan, punya telinga tidak digunakan. Dalam Islam, sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Mereka tuli, bisu, dan buta. Itu khotamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hatinya. Wa ala samihim, dan pendengarannya, wa ala absorihim, dan penglihatannya. Walaupun ini sudah tahu benar, secara akal sehat benar, tetapi karena hatinya dikunci oleh Allah, dia tidak bisa menerima kebenaran itu. Seperti yang komen di bawah itu Pak De, yang komen di bawah itu Taurat itu dari Arab Saudi loh katanya. Koplak. Mana ada orang Islam yang meyakini bahwasanya Taurat itu di Arab Saudi. Aduh. Ada-ada aja. Bentar, saudara-saudaraku yang ada di YouTube, karena sudah lama, sudah 3 jam, saya mohon pamit dulu. Nanti kalau ada dialog yang lebih menarik lagi, insya Allah saya akan kembali. Tetap setia di channel Sugi Kristologi Reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.